Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat menggerakkan tubuh kita dalam keadaan segar, kemudian bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Senin pagi ya. Tentunya yang ada di channel YouTube kesayangan kita di GT SMA Telkom Bandung. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat dakwahnya lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah anak-anakku, mari kita bersama-sama sebelum kepada isi pokok kajian kita hari ini, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Silahkan yang sudah hafal langsung diikuti Asmaul Husnanya. Yang belum hafal boleh membuka dulu Al-Qur'annya atau membuka dulu juz ammanya, di situ juga suka ada ya. Yang punya majmu mungkin bisa dibuka dulu majmunya untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama. Membaca Asmaul Husna diawali dengan istighfar sebanyak 3 kali, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru masuk kepada Asmaul Husnanya ya. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakam, ya Adlul, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Waqil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy,
Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zohir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan ditutup kembali Al-Quran Majmu' ataupun juz ammanya. Nah, anak-anakku, kali ini ibu akan memberikan kajian tentang berjudul tentang kejujuran. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah melaksanakan PTS semester 1 tentunya ya. Dan tetap PTS-nya juga masih online, tetapi justru dengan PTS online tersebut lebih menantang kita ya, tentang kejujuran kita dalam mengerjakan PTS tersebut. Nah, di sini pada jujur nggak nih mengerjakan PTS-nya? Atau adakah yang membuka buku? Adakah yang membuka Google? Ya, karena kalau di rumah itu kan gampang untuk melakukan sesuatu yang curang gitu ya, kecuali kita betul-betul nih menantang diri kita sendiri bahwa dalam keadaan apapun saya harus tetap jujur dalam melaksanakan ujian ya. Nah, sebelumnya pasti di sini kita sebagai manusia ya pernah melakukan suatu kesalahan ataupun kebohongan ya. Ada di sini yang nggak pernah salah atau yang nggak pernah bohong? Nah, kejujuran itu adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan segala sesuatu yang diamanatkan kepada diri kita sendiri. Sifat jujur dan terpercaya juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Nah, makanya di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Ya, pernahkah kalian berbohong? Pernah Bu, sering Bu, selalu Bu, gitu kan? Pasti pertanyaannya beda-beda. Pasti jawabannya beda-beda ya. Terus Ibu tanya lagi alasannya. Mengapa kalian berbohong? Kemudian muncul lagi beribu alasan. Karena terdesak, karena takut dimarahi, karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, gitu kan? Atau ada juga yang menjawab demi kebaikan Bu. Nah, memang ada bohong demi kebaikan? Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Sejak kapan kalian mulai berbohong?
Coba ingat-ingat. Sejak kapan ya kira-kira saya mulai berbohong? Mungkin di sini ada yang mempunyai jawaban sejak SD Bu, sejak kecil Bu, TK gitu kan. Coba kalian ingat-ingat ya. Lalu siapa yang pertama kali mengajari kalian berbohong? Adakah yang pertama kali mengajari kalian berbohong? Tidak ada misalnya ya. Atau ada Bu, lingkungan Bu, teman, atau bahkan keluarga gitu kan. Itu pasti beda-beda sekali jawabannya ya. Tetapi di sini kadang gitu ya, kebohongan terkecil juga ada pada kedua orang tua kita. Contoh kecilnya, dulu waktu kecil siapa di sini yang sering sekali ketika nggak mau makan oleh mamahnya misalnya, terus ditakut-takuti, ayo lo nggak mau makan nanti ada badut gitu kan. Nah padahal badutnya ada nggak ada ya gitu. Itu adalah kebohongan yang kecil tetapi berdampak besar bagi perkembangan kita ya. Nah terus di sini ibu akan bertanya lagi. Coba di sini bagaimana perasaan kalian semua ketika sudah berkata jujur kepada orang lain? Nah, di sini ibu mewakili semuanya nih. Pasti ada yang jawab tentram Bu, nyaman Bu, tenang gitu kan, hatinya nggak takut lagi kalau sudah berkata jujur kepada orang lain. Tetapi bagaimana perasaan kalian ketika kalian berkata bohong kepada orang lain? Pasti berbeda jawabannya tentu. Ada yang takut Bu, cemas, khawatir gitu kan, gak tenang, gak bisa tidur. Sekarang pertanyaannya kebalik lagi. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian dibohongi oleh orang lain? Marah Bu, kecewa gitu kan. Terus apa lagi? Kesel ya, pengen mukul. Ada tuh yang jawab kayak gitu, pengen mukul Bu gitu ya. Padahal di pertanyaan sebelumnya di situ kan pertanyaannya bagaimana jika kalian bohong kepada orang lain. Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita yang dibohongi oleh orang lain? Nah di sini bisa disimpulkan bahwa ketika kita melakukan suatu kebohongan, maka kita pun akan mendapat kebohongan dari orang lain. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan suatu kejujuran kepada orang lain, maka kejujuran itu yang akan kita dapat dari orang lain ya. Walaupun tidak selalu gitu ya, tetapi dengan kita berusaha untuk selalu jujur kepada orang lain, maka akan banyak kejujuran pula yang kita dapat dari orang lain ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, bolehkah kita menyembunyikan suatu kebenaran atas suatu hal yang sudah kita ketahui? Boleh nggak? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab tidak Bu, gitu kan? Karena kan tadi harus jujur Bu. Boleh Bu, demi kebaikan. Pasti jawabannya beda-beda ya. Nah nanti kita akan lihat ada tidak sih bohong yang diperbolehkan gitu kan. Nah sebetulnya di sini kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia itu sangat rendah ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari berbagai perilaku ketidakjujuran yang dapat kita temui dengan mudah di lingkungan terdekat kita. Baik di lingkungan pribadi kita ya, keluarga, orang masyarakat, terus juga pemerintahan apalagi ya, itu banyak sekali. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari ketidakjujuran di ruang lingkup pribadi misalnya?
Oke, Ibu kasih contoh ya. Nah, ketika kita misalnya sedang sekolah nih, atau sedang kumpul bersama teman-teman kita, kemudian kita membawa sebuah gelas. Nah, kemudian gelas yang di dalam air yang di dalam gelas tersebut tumpah, dan kita tidak mau bertanggung jawab, gitu ya. Kita lari begitu saja, gitu ya. Kemudian teman kita menanyakan siapa yang menumpahi gelas ini, gitu kan. Kita jawab nggak tahu. Itu merupakan satu kebohongan untuk diri kita sendiri kepada orang lain. Kemudian di ruang lingkup keluarga atau orang tua ya, contohnya kalian misalnya pulang sekolah, terus juga pulangnya telat, bilangnya kerja kelompok padahal main ya. Terus apalagi di sekolah nih ruang lingkupnya apa, mencontek ketika ujian, itu jadi salah satu contoh juga. Terus di lingkungan masyarakat berlaku curang, penipuan ya. Kalau di lingkungan pemerintah apa, pasti sudah bisa menjawab semuanya ya. Kalau di lingkungan pemerintah ada namanya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, gitu ya. Nah, sebetulnya makna jujur itu apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, makna jujur ini banyak sekali. Kalau secara bahasa, jujur itu diambil dari bahasa Arab, yaitu asideku atau sidik, ya. Artinya adalah benar atau nyata. Ya, bisa berkata sesuai dengan kebenaran dan berbuat juga sesuai dengan kenyataan. Tetapi jika dilihat dari makna secara istilah, gitu ya, kejujuran juga bisa dimaknai dengan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan ya. Nah, di sini makna jujur juga selain benar, masuk juga kepada adil. Keadilan juga masuk kepada kejujuran ya. Jadi ada beberapa makna kejujuran ini sangat luas. Nah, jujur juga ada bagian-bagiannya tentunya. Ada yang pertama jujur dalam niat atau jujur dalam kehendak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dimulai dari niatnya dulu, gitu ya. Nah, niat jujur di sini salah satunya harus niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, atau niat jujurnya lillahi ta'ala. Bukan niat jujur karena ingin dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain ya, tidak seperti itu gitu ya. Nah, ketika kita sudah jujur lillahi ta'ala, niat jujur lillahi ta'ala, maka balasan yang akan kita dapatkan pun ya berupa kebaikan yang berlimpah dari Allah. Coba kalau kita niat jujurnya hanya untuk dilihat orang lain, cukup dilihat saja oleh orang lain ya, tanpa dipuji misalnya oleh orang lain, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya niat kita hanya untuk dipuji oleh teman-teman kita, maka balasan yang akan kita dapatkan juga hanya sebatas pujian ya, bukan kebaikan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam lisan, maaf. Kalau jujur dalam lisan itu tadi menyampaikan segala informasi ya sesuai dengan kenyataan. Bukan yang kita sampaikan, yang kita dengar itu A tetapi yang kita sampaikan B. Nah, tidak seperti itu ya. Begitupun setelah kita jujur dalam perkataan kita, maka kita harus menampakkan kejujuran kita melalui perbuatan-perbuatan kita, agar terlihat zohirnya gitu ya, agar orang lain bisa menilai kita bahwa kita itu merupakan orang yang menjunjung tinggi kejujuran.
Seperti itu ya. Nah, ketiga bagian dari jujur tersebut tidak bisa dipisahkan. Misalnya, aku mau jujur dalam perbuatannya aja dulu gitu ya, atau aku mau jujur dalam perkataannya dulu. Nah, itu tidak bisa. Jadi saling berkesinambungan. Ketika kita akan melaksanakan suatu kejujuran, kita yakini dulu di dalam hati kita bahwa kita akan melaksanakan kejujuran lillahi ta'ala. Kemudian kita mulai dari jujur dalam perkataan dan diakhiri dengan jujur dalam perbuatan ya. Nah, itu saling berkesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, oke. Selanjutnya nih, di sini jujur itu ada perintahnya. Ada nggak sih Bu ayat Allah yang memerintahkan untuk berkata jujur? Ada tentunya. Jujur tadi secara bahasa artinya adalah benar. Ya, asiduku artinya benar. Maka di sini Allah sampaikan dalam apa? Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ada yang sudah hafal Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Nah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di sini tadi ada perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sebuah seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ketika kita sebagai muslim sudah beriman tentunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan hadirkan sifat jujur di dalam diri kita. Ya, makanya di sini seruannya untuk orang-orang yang beriman, gitu kan. Jangan berlaku curang, jauhi ya, dan berkatalah dengan jujur gitu. Berkatalah dengan benar, tadi artinya benar itu adalah jujur. Kemudian Allah sampaikan lagi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzin, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada abil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilun i'dilu, katanya huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru lagi untuk orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini tadi adil juga masuk ke dalam makna kejujuran. Ya, kalau adil itu adalah kesesuaian kan. Nah, maka ketika kita akan berbuat jujur, kita pun harus sesuai. Sesuai apa? Sesuai fakta, sesuai informasi yang kita dapatkan. Makanya saling berkesinambungan ya. Nah, di sini jujur itu lawan katanya apa? Bohong atau dusta. Kalau jujur tadi secara bahasa diambil dari bahasa Arab asidqu. Kalau bohong apa? Al-kadzibu. Ya, atau kidzib. Kidzib itu adalah bohong. Jadi kalau ditanya apa lawan katanya sidik adalah kidzib ya, atau al-kadzibu. Nah, jujur adalah sikap yang tulus tadi dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan kan ya, baik diamanatkan berupa harta maupun berupa tanggung jawab. Nah, orang yang melaksanakan amanat dengan jujur disebut apa?
Amin. Ya, sebagaimana gelar Rasulullah pun adalah Al-Amin. Ya, Rasulullah diberikan gelar Al-Amin karena beliau terpuji atas kejujurannya. Ya, sehingga beliau diberikan gelar Al-Amin, sampai suatu ketika dari gelar Al-Amin beliau, ya, beliau pun menjadi lebih mudah untuk berdakwah. Ya, salah satunya karena masyarakat di situ gitu ya sudah mempercayai kepada Nabi Muhammad SAW dari gelar Al-Amin tersebut. Ya, dulu ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kan Rasulullah awal mula dakwah terang-terangan itu beliau pergi ke sebuah bukit. Kemudian di atas bukit tersebut beliau menyerukan kepada seluruh kaumnya, "Wahai kaumku, kemarilah. Aku akan memberikan suatu informasi yang penting," kata beliau. Nah, kemudian berbondong-bondonglah kaum tersebut, kaum Quraisy ya tentunya, ke atas bukit tersebut gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kaumnya, "Apakah kalian percaya," kata Nabi Muhammad, "bahwa di balik bukit ini, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siap menyerang kita," kata Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian dengan lantangnya, dengan kerasnya, kaumnya itu menjawab, "Kami percaya ya Rasulullah." Nah, setelah itu Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian beliau berkata lagi, bertanya gitu ya lebih tepatnya, "Mengapa kalian bisa percaya kepadaku padahal kalian padahal kalian belum membuktikan gitu bahwa di balik bukit tersebut memang ada musuh?" Kemudian dengan lantang lagi kaumnya itu menjawab, "Karena engkau adalah orang yang terpuji dengan kejujuranmu." Ya, begitu pula engkau diberikan gelar Al-Amin, karena segala sesuatu yang engkau ucapkan, yang engkau perbuat merupakan suatu kejujuran tanpa ada kebohongan sedikit pun. Nah, itu kan Nabi Muhammad jadi lebih mudah untuk berdakwah ya, membantu Nabi Muhammad sedikitnya gitu ya dengan mudah untuk berdakwah saat itu juga. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kejujuran itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan cinta, kasih, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kejujuran merupakan sumber apa? Sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim ya. Nah, tadi nih ada satu yang belum dijawab. Adakah adakah kebohongan yang diperbolehkan? Coba, ada tidak kebohongan yang diperbolehkan? Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Ya, yang pertama, ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya, ya, atau suami memuji istrinya. Contohnya, ketika istrinya masak, walaupun keasinan, suaminya masih menjawab dengan tenang, dengan senyum, "Ini enak kok," gitu kan. Ya, itu merupakan kebohongan yang diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menjaga kebahagiaan istrinya. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalnya suaminya walaupun belum mandi gitu kan, kemudian istrinya bilang, "Suamiku ganteng sekali," gitu kan, "tampan sekali suamiku." Nah, suami kan jadi lebih bahagia ketika dipuji seperti itu gitu ya, walaupun belum mandi. Itu untuk menjaga suatu keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian
Apalagi Bu, dusta yang diperbolehkan ketika ada seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah. Ya, terus kita bilang ke orang yang akan mencelakainya bahwa orang tersebut itu tidak ada. Nah, itu boleh. Untuk apa? Untuk menjaga seseorang yang tidak bersalah tersebut akan dicelakai oleh orang lain gitu ya, menjaga keamanan orang yang tidak bersalah, dalam kurung ya, tidak bersalah. Nah, kemudian dusta apa lagi yang diperbolehkan? Ini yang terakhir nih. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Ketika kita akan mendamaikan seseorang atau kelompok yang sedang berkelahi ya, kemudian kita berbohong kepada orang-orang tersebut gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi fungsi dari kebohongan kita salah satunya untuk mendamaikan dua orang tersebut atau dua kelompok tersebut gitu ya, bukan mengadu domba, ingat, tetapi untuk mendamaikan. Jadi yang diucapkan juga beda ya. Jadi kalau untuk mendamaikan yang diucapkan apa? Kebaikan-kebaikan. Misalnya nih ada dua kelompok A dan B. Kita mengucapkan kebaikan-kebaikan kelompok A, kita mengucapkan juga kebaikan kelompok B, bukan kejelekan-kejelekannya. Nah, terus apa Bu yang bisa kita lakukan gitu ya jika kita ingin melakukan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita? Dimulai dari hal yang terkecil. Salah satunya apa? Meminta izin ketika akan pergi ya, atau berpamitan ketika akan pergi kepada orang tua atau kepada siapapun yang ada di rumah. Kemudian nih yang sering terjadi, harus melaporkan juga prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Ya, walaupun kira sedikit kecewa gitu kan dengan nilai yang kita dapat, tetapi kita harus tetap semangat bahwa mungkin semester depan saya akan berusaha nih untuk lebih baik lagi. Dilihatkan kepada orang tua agar orang tua merasa dihargai gitu kan. Nah, terus apa? Kalau misalnya ke sekolah nih, mengatakan dengan jujur alasan keterlambatan datang, ataupun kalau biasanya ketika di gerbang sekolah itu kita telat kan sudah tidak boleh masuk ya. Nah, kita sebetulnya terlambat karena bangunnya siang, tapi kita bilang aduh Pak maaf bannya bocor gitu kan, padahal bannya nggak bocor gitu. Kemudian apa lagi coba? Nah, ketika kita meminjam suatu barang dari orang lain, walaupun barang tersebut sebetulnya tidak berharga gitu untuk orang lain tersebut, tetapi 1 atau 2 hari mendatang siapa tahu barang tersebut yang kita pinjam itu lebih berharga gitu kan untuk orang lain yang asalnya tidak berharga tiba-tiba jadi berharga, maka harus dikembalikan karena itu barang milik orang lain bukan hak kita. Kemudian tidak menjanjikan sesuatu kepada orang lain ya jika kita tidak bisa menepati janji tersebut ya. Nah, di sini kesimpulannya kebohongan itu banyak sekali dampaknya. Salah satunya kebohongan juga ya identik dengan apa? Dengan ciri kemunafikan. Apakah kalian tahu ciri-ciri orang munafik? Ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, ketika dia berkata dia berdusta, ketika dia berjanji ia mengingkari, dan ketika dia diamanatkan ia berkhianah ya. Apakah kalian ingin menjadi orang munafik dengan kebohongan-kebohongan itu, atau menjadi orang yang jujur dengan banyak pahala, banyak kebaikan, banyak kesempurnaan yang kita dapat?
Seperti itu ya. Jadi kejujuran ini bukan hanya untuk dilaksanakan hanya ujian saja. Ingat, tetapi di seluruh aspek kehidupan dari mulai hal terkecil sampai hal terbesar harus kita lakukan dengan kejujuran ya, dibiasakan. Oke. Dan kebohongan yang boleh dilakukan hanya 3 kebohongan tadi. Adapun kebohongan-kebohongan yang lain di luar yang tiga tadi, walaupun kebohongannya itu kecil, itu tetap dinamakan kebohongan. Nah, seperti itu ya. Kita sama-sama belajar untuk membiasakan diri dengan kejujuran. Baik anak-anakku, hanya itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan kajian pada Senin pagi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada dan juga memberikan keberkahan yang berlimpah kepada kita semua. Ibu tutup dengan doa, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali di minggu-minggu selanjutnya ya. Kita sama-sama membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.